Evolusi Dewa Part 38. Novel update harian. Dengan suara yang serak, kita lanjut ke cerita. Lihat, orang yang baru saja menyerobot antrean sudah keluar. Cek, penilaiannya selesai begitu cepat, dia pasti akan gagal kali ini. Kupikir dia punya kemampuan untuk disebut oleh senior Wei Ping, tapi ternyata dia memang seperti ini. Di luar gerbang menara, banyak diaken magang yang sedang mengantre melihat Lin Haotian keluar dan membicarakannya sebentar. Kebanyakan dari mereka merasa senang. Bagaimanapun, mereka sangat kesal dengan tindakan Lin Haotian yang menyerobot antrean belakangan, tetapi mereka hanya bisa menahan amarah mereka. Jadi saat ini, melihat Lin Haotian gagal dalam penilaian, mereka pasti merasa sangat lega. Hah, kok lencana magangnya diganti dengan lencana utama diaken berjubah putih? Namun tak lama kemudian, beberapa diaken magang yang bermata tajam menemukan perbedaan pada Lin Haotian. Mendengar ini, mata semua orang yang hadir langsung tertuju pada lencana di dada Lin Haotian. Memang begitu. Melihat ini, banyak diaken magang yang terkejut. Terutama diaken magang yang telah dinilai beberapa kali, mereka merasa tidak percaya. Mereka tahu betul bahwa tingkat kesulitan ujian itu sedemikian rupa sehingga meskipun seseorang kuat, itu akan membutuhkan waktu tertentu. Bagaimana mungkin seseorang seperti Lin Haotian lulus semua level dalam waktu kurang dari setengah jam? Bagaimana ini mungkin? Semua orang saling memandang dengan bingung. Ekspresi sombong di wajah mereka sebelumnya sekarang tercengang. Namun, kata-kata diaken berjubah putih setengah baya itu seperti sambaran petir dari biru. Dia berkata dengan acuh tak acuh, karena alasan khusus, ujian hari ini dibatalkan. Semuanya, silakan kembali dalam beberapa hari. Setelah itu, diaken berjubah putih setengah baya itu mengabaikan orang-orang yang tercengang dan berbalik dan berjalan ke menara. Mengapa Anda tiba-tiba membatalkan ujian? Itu terlalu keterlaluan. Benar sekali, saya meminta untuk menyerahkan kehadiran penuh saya hari ini dan datang ke sini untuk ujian. Tiba-tiba, kerumunan di luar gerbang menara berteriak mengeluh. Segera, mereka mengalihkan pandangan dan menatap Lin Haotian dengan ekspresi yang agak aneh. Mungkinkah alasan khusus itu dibuat-buat oleh orang ini? Lin Haotian mengabaikan banyak pandangan aneh di sekitarnya. Konsepsi artistik angin terungkap, dan badannya tiba-tiba terbang dengan bantuan angin, meninggalkan tempat ini secara langsung. Sekarang, dia adalah diaken berjubah putih sejati dengan hak istimewa untuk pergi ke 9 istana utama. Saat ini, hari sudah hampir malam. Lin Haotian tidak kembali ke kediamannya, tetapi terbang langsung ke stasiun teleportasi lembah pulau itu. Kompetisi aula dalam Sekte Istana Kegelapan memiliki puluhan ribu murid yang berpartisipasi dan berskala besar. Tidak mungkin untuk mengakhirinya hanya dalam satu hari. Memanfaatkan suasana yang ramai ini, Lin Haotian berencana untuk pergi ke Sekte Istana Kegelapan lagi dan secara diam-diam mencari keberadaan pangeran ketiga Yan Hongyi. Jika kesempatan itu tepat, bunuh dia dan Anda dapat menghilangkan masalah selamanya. Di lembah, sosok Lin Haotian mendarat di area transmisi Sekte Istana Kegelapan. Diaken berjubah putih yang bertanggung jawab atas transmisi mengenali Lin Haotian sekilas. Dia ingat bahwa Lin Haotian baru saja berteleportasi kembali dari Sekte Istana Kegelapan belum lama ini. Sekarang dia datang ke sini, jelas dia akan keluar sekarang. Kamu, diaken magang, benar-benar sibuk. Diaken berjubah putih itu tersenyum tipis dan berkata, kali ini, aku tidak menerima instruksi Taoling. Sebagai diaken magang, aku tidak dapat melakukannya tanpa izin. Namun, sebelum dia selesai berbicara, matanya melihat bahwa lencana magang di dada Lin Haotian telah menghilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh lencana diaken junior yang sama dengannya. Kamu telah dipromosikan. Diaken berjubah putih itu sedikit terkejut, menatap Lin Haotian, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yah, aku baru saja dipromosikan. Lin Haotian mengangguk dengan tenang dengan sikap yang tidak rendah hati atau sombong. Dengan promosi menjadi diaken berjubah putih, status kedua belah pihak di aula diaken menjadi sama. Terlepas dari usia dan generasi, setiap orang memiliki hak istimewa diaken yang sama. Setelah mendapatkan konfirmasi Lin Haotian, keterkejutan di mata diaken berjubah putih itu menjadi sedikit lebih intens. Jelas, dia tidak menyangka Lin Haotian akan mengikuti penilaian saat dia kembali dari Sekte Istana Kegelapan.
Dan seluruh proses bolak-balik itu begitu cepat sehingga mengejutkan. Sekarang, apakah aku berhak pergi ke tempat yang ingin aku tuju? Lin Haotian tersenyum sopan. Ya, oke. Diaken berjubah putih itu tersadar, langsung mengangguk, dan bertanya, kemana kau ingin pergi? Sekte Istana Kegelapan, tempat para murid aula luar berada. Lin Haotian jelas sudah memikirkan tujuannya, dan mengatakannya tanpa ragu. Oke, susunan teleportasi kelima di sebelah kiri. Diaken berjubah putih itu tidak banyak memikirkannya, dan menunjuk ke deretan susunan teleportasi di sebelah kiri. Segera, setelah beberapa operasi, tempat di mana Lin Haotian berdiri sudah berada di Pulau Sekte Istana Kegelapan. Lokasinya termasuk dalam area bangunan di luar Sekte Istana. Di Aula Batu, susunan teleportasi di altar. Lin Haotian melihat sekeliling dan melihat seorang diaken berjubah putih berdiri di sini. Ini area aula luar, kan? Untuk memastikan tidak ada kesalahan, Lin Haotian menatap diaken berjubah putih dan bertanya dengan hati-hati. Ya, pihak lain mengangguk acuh tak acuh tanpa berkata terlalu banyak. Segera, Lin Haotian melompat dari altar dan bergegas langsung ke pintu keluar lorong. Setelan tempur Anmen. Di lorong yang remang-remang, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan setelan tempur Anmen langsung dikenakan. Wus! Saat sakelar ditekan, badannya menyusut dengan cepat. Tepat sebelum dia jatuh ke tanah, cahaya hitam lewat dan menangkapnya. Bayangan hitam kecil ini, setipis lalat, adalah Jingke. Ayo pergi. Lin Haotian menunggangi punggung binatang buas itu, menatap pintu istana yang secara visual telah diperbesar puluhan kali, dan berteriak dengan matanya yang berkedip. Bas! Dalam sekejap, sayap mekanis Jingke bergetar, dan dia tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam, dan bergegas keluar dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun ini hanya area aula luar Sekte Istana Kegelapan, areanya sangat luas. Di lingkungan yang tidak dikenal seperti itu, pencarian Lin Haotian hampir tanpa tujuan. Untungnya, hari sudah hampir malam, dan cahaya redup memberi efek penyembunyian yang sangat baik bagi pria dan binatang itu. Saat berkeliaran, Lin Haotian tidak mendapatkan banyak hal, tetapi dia juga melihat fondasi Sekte Istana Kegelapan yang kuat. Istana-istana megah berdiri rapat, dan terbang di antara mereka seperti berada di hutan istana dengan gedung-gedung tinggi. Fluktuasi aura yang kuat sering kali dapat dirasakan di sekitar. Untuk menghindari ketahuan oleh orang-orang kuat Sekte Istana Kegelapan, Lin Haotian menunggangi Jingke dan sangat berhati-hati selama proses tersebut. Ngomong-ngomong, Lao Si sekarang adalah murid aula luar Sekte Istana Kegelapan. Jika kita menghubunginya, kita seharusnya dapat mengetahui lokasi yang tepat. Lin Haotian tiba-tiba mendapat kilasan inspirasi dalam benaknya dan memikirkan Gu Yunlei. Sembunyi. Jingke, yang menerima perintah, segera melayang di kehampaan dan langsung menyapu ke pohon terdekat, bersembunyi di antara dedaunan yang lebat. Kakak keempat, di mana kediaman para murid aula luarmu? Lin Haotian mengeluarkan jimat transmisi suara dan menyalakannya. Setelah sekitar 10 napas hening, cincin penyimpanan Lin Haotian akhirnya menerima balasan. Saat jimat transmisi suara menyala, suara terkejut Gu Yunlei tiba-tiba terngiang di benaknya. Bos, apakah Anda datang ke Sekte Aula Kegelapan? Kediaman para murid aula luar kita ada di selatan. Haha, cepatlah datang, aku bersama beberapa saudari senior. Suara Gu Yunlei yang bersemangat bergema di benaknya, dan Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan tertawa diam-diam. Anak ini, yang baru saja tiba di Dianzong, telah berhubungan dengan kakak perempuan senior. Selain itu, dilihat dari jumlah mereka, tampaknya ada cukup banyak. Situasi yang sama mungkin terjadi pada Qin Yu, yang memiliki bau yang sama dengannya. Dengan keterampilan dan penampilan mereka yang licin, pesona mereka pasti berada pada level yang tinggi. Setelah memperoleh posisi persiapan, Lin Haotian melihat ke daerah selatan melalui celah-celah di antara dedaunan dengan tatapan dingin. Menurutnya, Yan Hongyi bergabung dengan Dianzong sebagai seorang kultivator biasa, dan statusnya seharusnya sama dengan Gu Yunlei. Oleh karena itu, lingkungan tempat tinggalnya seharusnya sama. Saat pikirannya berubah, Lin Haotian menunggangi Jingke dan tiba-tiba terbang ke langit malam. Jingke, nyalakan tembus pandang. Meskipun malam menyelimuti daerah itu, Lin Haotian masih tidak berani untuk bersantai di mana dia berada. Saat perintah itu disampaikan, badan Jingke tiba-tiba memudar dan menjadi transparan.
Lin Haotian juga menahan napas di badannya, duduk dengan tenang di punggung binatang buas itu, dan bergerak maju dengan tenang. Rahasia seperti itu mengintai, jika bukan Master Saint Domain tingkat atas, hampir sulit untuk mendeteksi pergerakan manusia dan binatang buas. Area selatan aula luar, Lin Haotian akhirnya tiba di sini, melihat ke bawah ke aula di bawah, yang terang benderang di malam hari. Banyak sosok dapat dilihat di koridor, masih bergerak-gerak. Bagi seniman bela diri, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Mengenai kekuatan dan kultivasi para murid aula luar, bahkan jika mereka tidak tidur selama 10 hari atau setengah bulan, itu tidak akan terpengaruh. Ini adalah area tempat tinggal para murid aula luar. Mata Lin Haotian sedikit memadat, dan matanya yang tajam menyapu sosok-sosok di bawah, mencoba menemukan jejak Yan Hongyi. Dia sangat sabar, butuh waktu hampir setengah jam untuk menemukan seseorang di titik tertentu. Namun, hasil akhirnya adalah tidak ada panen sama sekali. Hanya ada dua kemungkinan dalam situasi ini. Yan Hongyi ada di aula dan belum keluar. Atau, orang ini sama sekali tidak ada di area aula luar. Wus, pada saat ini, sebuah catatan transmisi suara tiba-tiba terbang keluar dari cincin penyimpanan. Bos, mengapa Anda belum datang? Di mana Anda? Itu adalah suara Gu Yunlei. Jimat transmisi suara terbakar langsung di langit malam. Gerakan seperti itu tidak diragukan lagi menarik perhatian para murid aula luar di bawah. Kutu kupret. Pikiran Lin Haotian berubah dengan cepat dan dia segera melepaskan pakaian tempur Anmen-nya. Ketika sekelompok murid aula luar mendongak, mereka melihat seorang diaken berjubah putih berdiri di udara, dan di sebelahnya ada jimat transmisi suara yang baru saja terbakar. Jelas, gerakan tadi berasal dari sini. Ternyata itu adalah seseorang dari aula diaken. Saya pikir itu orang lain. Orang-orang ini selalu sulit dipahami. Jangan pedulikan mereka. Itu benar, selama mereka tidak melanggar disiplin, mereka tidak dapat melakukan apapun kepada kita. Melihat diaken berjubah putih yang tiba-tiba muncul di langit, para murid aula luar dari Sekte Aula Kegelapan tampaknya sudah lama terbiasa dengannya. Mereka bergumam dua kali dan kemudian berhenti memperhatikan. Melihat ini, Lin Haotian tiba-tiba menghela napas lega. Daripada melarikan diri dan bersembunyi, akan lebih baik untuk mengungkap gerakan itu sekarang. Jika tidak, begitu dicurigai, itu pasti akan menarik pengejaran para Master Sekte Aula. Saat itu, tidak perlu lagi menunjukkan identitasnya sebagai diaken berjubah putih. Saya sedang bertugas dan tidak nyaman bagi kita untuk bertemu. Apakah kamu tahu di mana Yan Hongyi sekarang? Apakah dia juga berada di area aula luar? Lin Haotian mendarat di samping sebuah danau dan mengirim catatan transmisi suara ke Gu Yunlei. Identitasnya saat ini sensitif dan dia telah menyinggung tetua pelindung Sekte Aula Kegelapan Wuyan. Jika orang lain mengetahui bahwa hubungannya dengan Gu Yunlei tidak sederhana, pria bermarga Wu itu mungkin melampiaskan amarahnya pada saudara keempat. Untuk menghindari hal ini terjadi, mereka berdua hanya dapat menghindari pertemuan untuk sementara waktu. Tak lama kemudian, cincin penyimpanan Lin Haotian memancarkan suara transmisi lainnya. Suara samar Gu Yunlei juga terdengar di benaknya. Nama Yan Hongyi saat ini adalah Wu Hong. Badan yang dimilikinya dikatakan sebagai anak haram dari tetua pelindung Wuyan. Dia baru saja direkrut ke Sekte Aula Kegelapan 2 hari yang lalu dan diterima sebagai murid pribadi oleh tetua Wu dan diperkenalkan ke aula dalam. Mendengar berita ini, hati Lin Haotian sedikit terguncang. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Yan Hongyi akan begitu pandai memilih. Orang yang mengambil alih badan itu sebenarnya adalah anak haram dari lelaki tua Wuyan. Dengan lapisan perlindungan ini, selama dia tidak menyinggung kekuatan yang kuat, dia akan seperti ikan di air di Sekte Istana Kegelapan. Sekarang, tampaknya akan ada masalah. Mata Lin Haotian melonjak dengan dingin. Setelah misi pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, dia merasakan kesulitan untuk pertama kalinya. Jika sebelumnya, dia mungkin masih pemarah dan menyelinap ke aula dalam untuk mencoba. Namun, setelah pertarungan sebelumnya dengan Wu Yan, dia mengerti bahwa kemampuan Wu Yan tidak sesederhana yang dibayangkan. Kekuatan mengerikan dari level ke-6 domain suci, bahkan jika Lin Haotian dan semua hewan peliharaan bergabung, mereka tidak dapat menahan gerakan memahtehikan lawan. Selain itu, rencana dan kebijaksanaan Yan Hongyi sama sekali berbeda dari Diao. Jika Anda ingin berhasil membunuhnya,
Anda harus membayar harga yang mahal. Cari kesempatan lain nanti. Lin Haotian mengangkat matanya sedikit, melihat ke arah area aula bagian dalam, dan menghilangkan ide itu di dalam hatinya. Segera, dia tidak tinggal di sini lebih lama lagi, dan terbang menuju aula batu titik teleportasi. Mengenai apa yang diminta Lei Meng untuk dilakukannya sebelumnya, Lin Haotian tidak melupakannya. Tetapi kekuatannya saat ini tidak mengizinkannya, dan dia telah menyinggung tetua Wu Yan yang menjaga aula, jadi dia tidak bisa pergi mencari Lei Yingying secara terbuka. Semuanya harus ditunda untuk sementara waktu. Sekarang, bagi Lin Haotian, kecuali sekte aula ke-8, 8 aula dan sekte lainnya jelas merupakan area aman tempat ia bisa bergerak saat ini. Setelah kembali ke aula Diaken, Lin Haotian mengunci diri di kamar. Di tempat tidur, ia duduk bersila dan perlahan menyerap energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya ke dalam badannya untuk melunakkan dan memperkuat bayi spiritualnya sendiri. Meskipun proses latihannya membosankan, sejak ia memasuki dunia seni bela diri, selain bantuan sistem, ia mengandalkan sepenuhnya pada ketekunan dan kerja kerasnya sendiri untuk mencapai tempatnya saat ini. Lin Haotian sangat jelas tentang posisinya. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh dalam seni bela diri, tidak ada jalan pintas. Hanya dengan berlatih keras Anda dapat mencapainya. Oleh karena itu, pada hari-hari berikutnya, kehidupan Lin Haotian hampir dapat digambarkan sebagai garis lurus. Pada siang hari, ia dan Tao Ling pergi ke tempat pelatihan aula dan sekte utama bersama-sama untuk menjaga ketertiban. Selain mendapatkan poin dedikasi, ia secara bertahap memahami lingkungan setiap tempat pelatihan. Ketika ia kembali pada malam hari, ia akan bermeditasi di kamar tidurnya dan terus-menerus memperkuat kekuatannya setelah menembus bayi roh. Setelah sekitar 2 bulan, poin dedikasi Lin Haotian telah terkumpul dalam jumlah yang cukup besar. 15.000 poin dedikasi. Ditukar dengan batu Lingyang, setara dengan 1,5 juta. Pada titik ini, Lin Haotian pergi ke aula penegakan hukum dan menguangkan 1,2 juta batu Lingyang. Sisa 3.000 poin dedikasi dicadangkan untuk pergi ke Sekte Hall untuk ditukar dengan sumber daya. Karena, saat dia dan Tao Ling berkeliling baru-baru ini, dia mulai mengembangkan minat pada teknik penempaan di ruang penempaan senjata Sekte Huoyun. Minat ini bukan obsesi, tetapi mentalitas yang bertujuan. Dia berencana untuk mempelajari cara menempa senjata api Desert Eagle, dan kemudian dia bisa menerapkannya di pasukan teritorialnya. Namun untuk saat ini, dia akan mengembangkan beberapa hewan peliharaan terlebih dahulu. Buka sistemnya. Lin Haotian bergumam tanpa suara, dan modul sistem tiba-tiba muncul. Di asrama, tirai cahaya tak kasat mata dari susunan isolasi menyelimutinya. Lin Haotian melihat panel sistem yang muncul di depannya, matanya berkedip, dan akhirnya memilih modul evolusi hewan peliharaan. Meskipun sistem loternya bagus, tidak diketahui apa yang bisa Anda dapatkan. Untuk membuka mode evolusi baru, semua hewan peliharaan harus dipromosikan ke level SSS. Lin Haotian melihat sekeliling dan mengonfirmasi informasi kemajuan level dari keempat hewan peliharaan. Jingke, level SSS. Level evolusi telah selesai. Raja Belalang, level SS, hanya sekali lagi, biayanya 1 juta batu Lingyang. Harimau Suci Api Petir dan Raja Semut keduanya berada di level S. Jika mereka berevolusi ke level SS, biaya keduanya adalah total 200.000 batu Lingyang. Jumlah batu Lingyang yang ditebus kali ini cukup. Sistem, kembangkan hewan peliharaan. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia bergumam tanpa suara. Ding, mode evolusi telah dibuka untuk tuan rumah, silakan pilih hewan peliharaan yang perlu dikembangkan. Dalam sekejap, perintah sistem berbunyi acuh tak acuh. Tanpa ragu, Lin Haotian memeriksa Raja Semut dan Harimau Suci Api Petir, langsung mencantumkannya di tabel evolusi sekali klik, lalu mengatur level evolusi. Saat berikutnya, kedua totem hewan peliharaan itu berkedip. Ding, selamat kepada hewan peliharaan dengan nama kode 004 Raja Semut, yang telah berevolusi ke level SS dan telah sepenuhnya ditingkatkan dalam kekuatan tempur. Keterampilan bakat armor api terbakar telah diperkuat dan dipromosikan menjadi armor pele dak roh api. Ding, selamat kepada hewan peliharaan dengan nama kode 003 Harimau Suci Api Petir, yang telah ditingkatkan ke level SS dan berevolusi menjadi Harimau Iblis berkepala 2.
Serangkaian perintah sistem berbunyi terus-menerus, dan panel data kedua hewan peliharaan itu juga berkedip. Tanda tanya, An King. Nama kode, 004. Pemilik, Lin Haotian. Kekuatan tempur, 70.000. Keahlian, klon bayangan api, pemanggilan binatang semut bakat. Armor ledakan roh api, dengan kerusakan anti-armor 60%. Level SS. Harimau suci api guntur, pemilik, Lin Haotian. Kekuatan tempur, 80.000. Keahlian, raungan guntur, serangan langit guntur, badai petir api. Bakat, garis darah binatang ganas kuno. Level SS. Harimau iblis berkepala 2. Mendengar nama ini, Lin Haotian cukup penasaran dan langsung memanggilnya. Ledakan. Dalam sekejap, aura binatang buas yang sangat ganas memenuhi seluruh ruangan. Mata Lin Haotian sedikit memadat, tetapi dia melihat bahwa harimau suci api guntur saat ini telah berubah menjadi bentuk kuat lainnya. Pada badan binatang buas yang besar itu, sebenarnya ada 2 kepala harimau besar, dengan wajah ganas dan penuh taring. Seluruh badannya ditutupi dengan garis-garis hitam, dan petir merah yang awalnya menempel di badannya juga berevolusi menjadi busur hitam. Cici. Lampu listrik hitam menyala, dipenuhi dengan fluktuasi energi guntur yang mendebarkan jantung. Melalui informasi pada panel data hewan peliharaan, Lin Haotian mengetahui bahwa kekuatan tempur harimau suci api guntur setelah evolusi telah melonjak hingga 80.000, sebanding dengan Jing ke tingkat SSS. Dengan kata lain, jika berevolusi ke tingkat SSS, nilai kekuatan tempur pasti akan melampaui Jing kepada tingkat yang sama. Tidak buruk, Lin Haotian mengangguk puas. Segera, dia merasa bahwa dengan bentuk gelap harimau suci api guntur saat ini, akan sedikit tidak pantas untuk menggunakan nama ini. Dengan perubahan pikiran, Lin Haotian dengan cepat mengubah nama hewan peliharaan sistem. Tiran harimau. Sederhana dan mudah diingat. Selanjutnya, Lin Haotian mengalihkan perhatiannya ke panel hewan peliharaan Raja Semut. Kekuatan tempurnya adalah 70.000, biasa-biasa saja. Namun, armor ledakan roh api setelah transformasi badan Raja Semut sangat terang. Armor itu benar-benar memiliki 60% kerusakan anti-armor. Efek ini setara dengan 60% kemungkinan serangan balik terhadap musuh saat diserang oleh musuh. Lumayan, Lin Haotian sedikit mengangkat sudut mulutnya, berpikir bahwa jika armor itu bisa mencapai 100% kerusakan anti-armor, itu akan lebih sempurna. Lagi pula, jika mereka menghadapi serangan kuat dari musuh di masa mendatang, mereka dapat meminta Raja Semut untuk keluar dan melawan. Situasi itu seperti perisai berduri. Semakin keras lawan memukul, semakin besar serangan baliknya. Raja Semut, keluarlah. Pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan seekor binatang semut yang diselimuti api tiba-tiba muncul. Badan Raja Semut tidak banyak berubah, satu-satunya perbedaan adalah cangkangnya. Itu sekeras armor, dan permukaannya ditutupi dengan pola api yang rumit dan misterius. Samar-samar, itu memancarkan fluktuasi energi yang sangat tidak jelas. Xiao Bai, cobalah. Lin Haotian memanggil Xiao Bai yang sedang berbaring di tempat tidur. Bos, apakah Anda serius? Xiao Bai berkedip dan bertanya dengan heran. Baiklah, jangan pukuli dia sampai mati, dan Anda juga harus berhati-hati. Lin Haotian mengangguk dengan tenang dan memberi instruksi. Hanya dengan benar-benar mengujinya, Anda dapat percaya diri saat menghadapi musuh di masa mendatang. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Lin Haotian, Xiao Bai tidak banyak bicara, dan langsung berubah menjadi bentuk kera naga kuno yang ganas. Telapak tangan keranya yang tebal mencengkeram kekosongan. Batang besi merah emas tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Batang besi ini adalah tongkat Haotian Xuan. Wus! Xiao Bai memegang tongkat itu dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke atas, dan hembusan angin kencang bersiul. Segera, tongkat itu jatuh dan mengenai Raja Semut secara langsung. Terdengar suara bang yang dalam. Di badan Raja Semut yang tebal, pola api dengan cepat menggeliat, dan sebagian besar kekuatannya hilang. Kemudian, Raja Semut itu gemetaran, seolah-olah mengaktifkan keterampilan anti kerusakan baju besi. Kekuatan kejut yang mengerikan memantul kembali tepat di sepanjang tongkat Haotian Xuan. Wajah Xiao Bai berubah drastis, dan dia merasakan kekuatan kejut yang kuat mengalir ke badannya, dan badannya terguncang mundur beberapa langkah. Untungnya,
Kera naga kuno itu memiliki fisik yang kuat yang diberkahi secara unik. Kalau tidak, jika itu adalah seorang pejuang manusia dengan daging dan darah, hentakan serangan tadi mungkin akan menjadi cedera ringan. Melihat ini, mata Lin Haotian berbinar, dan ada sedikit kejutan di matanya. Dia bisa melihat bahwa serangan Xiao Bai tadi baru saja memicu kerusakan anti baju besi Raja Semut. Efek serangan balik semacam itu juga meningkatkan pertahanan. Xiao Bai, lanjutkan. Lin Haotian memberi perintah lagi. Mendengar ini, mata merah Xiao Bai memancarkan jejak keganasan, dan dia jelas menjadi serius. Tongkat Haotian Xuan di tangannya tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang cemerlang, dan seluruh tongkat itu bahkan melebar membentuk lingkaran. Ledakan. Tongkat itu jatuh, dan terjadi ledakan sonik. Tongkat Haotian Xuan menghantam badan Raja Semut dengan keras. Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, pupil Raja Semut tiba-tiba mengecil. Karena tidak menerima perintah untuk dipukul di tempat, ia langsung menghindar secara naluriah setelah menyadari bahayanya. Bang! Tongkat itu meleset, dan batu bata di tanah meledak menjadi musnah, dan sebuah lubang langsung pecah. Bang! Tongkat Xuan Haotian jatuh dengan keras ke tanah, dan tiba-tiba terdengar ledakan keras. Batu bata dan lempengan di sekitarnya meledak satu persatu, dan puing-puingnya beterbangan kemana-mana. Rumah di susunan isolasi juga sedikit berguncang beberapa kali seolah-olah terjadi gempa bumi. Melihat lubang-lubang di tanah dan rumah yang berantakan, Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Asramanya hancur total. Raja Semut berdiri di sudut, menatap Xiao Bai dengan mata dingin. Hanya menunggu perintah tuannya, menghadapi Xiao Bai, itu tidak akan pernah berbelas kasih sama sekali. Bos, apakah Anda ingin mencoba lagi? Xiao Bai memegang tongkat Xuan, dan ditatap oleh Raja Semut seperti ini tampaknya membangkitkan darah yang ganas di badannya, dan semangat juang terisi di matanya. Tidak perlu. Lin Haotian melambaikan tangannya dan menghentikannya dengan cepat. Membosankan. Xiao Bai melengkungkan bibirnya dan membawa tongkat Xuan Haotian di bahunya. Ekspresi awalnya yang bersemangat langsung berkurang setengahnya. Wah, apakah kamu masih tidak senang? Melihat ini, Lin Haotian tidak bisa menahan tawa dan memarahi. Jika kau menghajar hewan peliharaanku sampai babak belur, apakah kau punya uang untuk membayarnya? Xiao Bai tampak bersemangat untuk bertarung, menatap Lin Haotian dengan mata berbinar, dan menyarankan, "Bos, bagaimana kalau kita bertarung?" Mendengar ini, Lin Haotian sedikit terkejut. Akan ada kesempatan, tetapi sekarang bukan saatnya. Lin Haotian tersenyum tenang. Baiklah. Xiao Bai menyeringai, tetapi tidak membantah Lin Haotian. Dapat dilihat bahwa setelah memasuki masa dewasa, temperamennya berangsur-angsur berubah. Hal yang paling jelas adalah bahwa ia suka berperang. Kemudian, Lin Haotian mengabaikan Xiao Bai. Ia menggerakkan pikirannya sedikit, memasukkan Raja Semut dan Tiran Harimau ke dalam ruang sistem, lalu memanggil Raja Belalang. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan Raja Belalang ke tingkat SSS. Sistem, kembangkan Raja Belalang. Lin Haotian memberi perintah langsung. Dalam sekejap, jutaan batu lingyang di dalam cincin penyimpanan menghilang begitu saja. Ding! Selamat kepada kode hewan peliharaan 002, Raja Belalang, karena berhasil berevolusi ke level SSS, dengan cakupan penuh badan iblis api hitam. Selamat kepada Raja Belalang, karena memperoleh keterampilan tingkat dewa, badai sonik. Perintah sistem berbunyi, dan Raja Belalang di depannya tiba-tiba memancarkan api hitam yang menyala-nyala, berputar-putar di sekujur badannya. Api hitam ini tidak membakar, tetapi malah memancarkan fluktuasi energi dingin yang menembus lautan jiwa. Dalam arti yang paling samar, itu membuat orang merasa menyeramkan. Jelas, api hitam semacam ini tampaknya memiliki efek serangan jiwa. Melihat ini, hati Lin Haotian bergetar. Saya tidak menyangka bahwa Raja Belalang dengan versi lengkap badan iblis api hitam benar-benar memiliki serangan jiwa. Gerakan ini tidak terlihat dan tidak berwujud. Begitu serangan diluncurkan, sulit untuk bertahan, dan tampaknya telah sangat meningkatkan tingkat keberhasilan pembunuhan. Segera, Lin Haotian memanggil panel data Raja Belalang. Namun, saya melihat bahwa nilai kolom kekuatan tempur telah melonjak hingga 90.000 kekuatan tempur. Dibandingkan dengan Jingke, itu 10.000 lebih tinggi. Kekuatannya telah langsung naik ke yang terkuat di antara semua hewan peliharaan.
Lin Haotian menahan keterkejutannya dan mengalihkan pandangannya ke keterampilan tingkat dewa yang ditandai pada panel data. Badai Sonic. Keterampilan serangan ini secepat kecepatan suara. Mengenai pemandangan badai seperti apa yang akan ditimbulkannya, Lin Haotian belum melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dan sulit untuk membayangkannya. Namun, kekuatan keterampilan yang dapat dinilai sebagai tingkat dewa oleh sistem tidak akan pernah kecil. Lin Haotian menoleh dan menatap Xiao Bai. Bos, Anda harus mencobanya kali ini, cobalah sendiri. Sebelum Lin Haotian dapat berbicara, Xiao Bai tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tampaknya ada sedikit rasa takut terhadap Raja Belalang saat matanya menghindar. Jelas, napas yang keluar dari Raja Belalang dapat mencium kekuatannya bahkan tanpa bertarung. Melihat ekspresi Xiao Bai yang sedikit takut, Lin Haotian sedikit mengangkat alisnya, tetapi tidak memaksakannya. Bagaimanapun, kekuatan tempur kedua belah pihak ada di sana, dan jika mereka mencoba, itu hanya akan menjadi adegan pelecehan. Segera, pikiran Lin Haotian bergerak sedikit, dan dia memasukkan Raja Belalang ke dalam ruang sistem. Formasi isolasi di rumah juga disingkirkan. Tok tok tok. Tepat saat dia hendak keluar dari rumah, terdengar ketukan di pintu. Lin Haotian, cepat keluar, aku punya kabar baik untuk memberitahumu. Sebuah suara pelan juga datang dari luar rumah. Lin Haotian membuka pintu, dan wanita cantik yang muncul di hadapannya adalah Tao Ling. Apakah kalian berdua bertengkar di rumah? Tao Ling segera melangkah masuk ke pintu, tetapi ketika dia melihat kekacauan di rumah, dia mundur dan menatap Lin Haotian dan Xiao Bai dengan heran. Hampir, Lin Haotian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tao Ling menatap Lin Haotian dengan ekspresi aneh. Mulai sekarang, mari kita pindah ke kamar itu. Seketika, bibir merahnya sedikit terangkat dan menunjuk ke kamar di sebelah asramanya. Baiklah. Lin Haotian tidak sopan dan menerimanya dengan senang hati. Ngomong-ngomong, apa kabar baik yang baru saja kamu sebutkan? Mendengar pertanyaan Lin Haotian, Tao Ling mengedipkan matanya yang indah dan berkata sambil tersenyum. Bukankah terakhir kali kamu mengatakan bahwa kamu ingin mencari seorang ahli pemurnian senjata yang hebat? Aku sudah menemukan satu untukmu. Mendengar ini, mata Lin Haotian berkedip, dan senyum di bibirnya tiba-tiba menjadi lebih intens. Ahli pemurnian senjata yang mana? Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah dia juga dari Sekte Huoyun? Ya, Tao Ling mengangguk, namanya Kong Wu. Awalnya dia adalah tetua penjaga aula Sekte Huoyun, tetapi kemudian dia terobsesi dengan pembuatan senjata, jadi dia mengundurkan diri dari jabatannya dan bergabung dengan bengkel pemurnian senjata. Teknologi pemurnian senjatanya jelas merupakan ahli paling maju yang pernah kulihat. Mendengar penilaian dan pujian Tao Ling, Lin Haotian tidak diragukan lagi sangat ingin tahu tentang ahli pemurnian senjata itu. Status tetua penjaga aula Sekte Huoyun benar-benar berpangkat tinggi, dan semua jenis sumber daya tidak ada habisnya. Namun, orang itu bersedia menyerahkan jabatannya dan mengabdikan dirinya untuk memurnikan. Dapat dilihat bahwa Master Kong Wu memang sangat tertarik untuk memurnikan. Dia berkata bahwa jika Anda tertarik, Anda dapat menemuinya kapan saja. Tao Ling mengingatkan, tetapi sebelum bertemu, Anda harus membawa beberapa kaleng anggur. Dia seorang peminum. Lin Haotian mengangguk dan berkata, baiklah, terima kasih. Sibuk, aku membantumu. Mulut Tao Ling sedikit melengkung, seolah-olah itu sudah direncanakan sebelumnya, dan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, giliranmu untuk membantuku. Bantuan apa yang kamu lakukan? Lin Haotian sedikit tertegun, menatap Tao Ling dengan tatapan bingung. Temani aku kembali ke keluarga, lokasinya ada di Pulau Sekte Fengling. Tao Ling mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, ayahku yang murahan berencana untuk mengadakan makan malam keluarga malam ini. Makan malam keluarga. Lin Haotian bahkan lebih bingung, perjamuan keluarga Taomu tidak ada hubungannya denganku, kan? Apa yang kau ingin aku bantu? Katakan saja padaku. Lin Haotian merentangkan tangannya dan berkata dengan lugas, jangan khawatir, kita memiliki hubungan yang dekat. Aku pasti akan membantumu. Mendengar ini, mata Tao Ling berbinar. Lin Haotian, kau mengatakan ini, aku tidak memaksamu, haha. Dia tidak bisa menahan tawa, dan lengkungan mulutnya begitu sempurna. Sebenarnya, ayah mengadakan perjamuan kali ini, mengenang dengan para pemimpin puncak setiap keluarga adalah hal yang kedua.
Dada Tao Ling naik turun, dan dia mendesah pelan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mengatur kencan buta berskala besar untukku. Kencan buta, seorang wanita modern dari kehidupan sebelumnya terpaksa pergi kencan buta di dunia lain. Mendengar ini, Lin Haotian tidak bisa menahan tawa. Namun, segera, senyum di hatinya menghilang. Bukankah dia sama beberapa tahun yang lalu? Selain itu, pengalamannya tidak diragukan lagi jauh lebih menyedihkan daripada Tao Ling. Dia menikah langsung dengan Zhao Manshan, dan sepenuhnya menjadi menantu tanpa status. Untungnya, sistem menyelamatkannya dan naik ke prestasinya saat ini dalam seni bela diri. Adegan masa lalu terlintas di benaknya, dan akhirnya dia menghela nafas. Setelah sedikit menyesuaikan mentalitasnya, Lin Haotian sudah samar-samar menebak apa yang ingin dilakukan Tao Ling dengan meminta bantuannya kali ini. Kamu tidak mungkin terlalu kuno, ingin aku berpura-pura menjadi pacarmu dan menjadi perisaimu. Ya, seperti yang diharapkan, Tao Ling menjentikkan jarinya dan tersenyum. Benar saja, kita adalah rekan senegara dari dunia yang sama. Kita langsung memahaminya. Tidak perlu terlalu banyak penjelasan. Tao Ling mengulurkan tangan gioknya, menepuk bahu Lin Haotian, dan memuji dengan ekspresi puas. Otot-otot di sudut mulut Lin Haotian sedikit berkedut. Jika dia tahu ini masalahnya, dia tidak akan tertarik untuk membantu. Tetapi sekarang setelah kata-kata itu terucap, dia hanya bisa menggigit peluru dan menemani Tao Ling ke keluarga Tao untuk menghadiri perjamuan malam ini. Biarkan aku katakan padamu, ayahku sangat ketat dalam memilih menantu laki-laki, kamu harus melakukannya dengan baik. Setelah mencapai kesepakatan, Tao Ling juga memberikan instruksi yang sungguh-sungguh. Pada perjamuan malam ini, para pemimpin teratas dari klan istana lainnya pasti akan membawa anggota keluarga mereka ke keluarga Tao kita untuk menikah. Jadi, jika ada sesi kompetisi, kamu harus berjuang sampai akhir dan mengalahkan para pahlawan dengan keuntungan mutlak. Jika tidak, pada titik ini, Tao Ling menepuk dahinya dan berkata tanpa daya, aku, seorang wanita tua yang tersisa, mungkin harus digendong ke sedan pernikahan. Lin Haotian bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan yang sebenarnya, berapa umurmu sekarang? Dia tahu bahwa karena kultivasi seni bela diri, dunia ini menyerap energi spiritual selama bertahun-tahun, memiliki metabolisme yang lebih cepat, dan tidak mudah menua. Terutama semakin kuat kekuatan prajurit, semakin besar kemungkinan untuk mempertahankan penampilan awet muda. Misalnya, Wei Ping dari Aula Diaken, yang terlihat seperti pria berusia 30-an, sebenarnya sudah cukup tua. Bahkan ketika Ying Yuanzi, kepala Akademi Tianyan, berpartisipasi dalam kompetisi 100 akademi ketika dia masih muda, Wei Ping bertanggung jawab atas aturan kompetisi. Dan sekarang, meskipun Tao Ling terlihat seperti gadis tetangga yang baru berusia 17 atau 18 tahun, kekuatannya di alam suci membuatnya sulit untuk membayangkan usianya yang sebenarnya. Kurangi bicara dan perbanyak bertindak. Tao Ling jelas sangat sensitif tentang topik ini, dan dia mendengus dengan tatapan menghindar. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh dan tidak bertanya lebih lanjut. Gaun ini untukmu, cobalah, untuk jamuan makan malam ini. Tao Ling membalik tangan gioknya dan mengeluarkan satu set pakaian dari cincin penyimpanan. Lin Haotian mengangguk dan langsung melepas mantelnya, memperlihatkan badan perunggu dengan otot yang kuat. Setiap garis otot sangat simetris, dan otot dada yang menjulang tinggi penuh dengan kejantanan. Kamu memiliki bentuk badan yang bagus. Jika kamu berada di kehidupan sebelumnya, kamu bisa menjadi pelatih binaraga. Tao Ling sama sekali tidak malu. Dia menatap Lin Haotian tanpa ragu dan memujinya sambil tersenyum. Bentuk badanmu juga sangat seksi. Mata Lin Haotian juga sengaja diarahkan ke badan Tao Ling yang anggun. Saat dia tersenyum tipis, lapisan kabut hitam tiba-tiba muncul dari badannya, menutupi seluruh badannya. Setelah belasan napas, kabut hitam menghilang, dan Lin Haotian sudah berpakaian rapi. Pakaian hitam dengan tepi emas itu ukurannya pas, yang benar-benar menonjolkan bentuk badannya yang tinggi. Dari segi temperamen, dia juga tampak mulia dan elegan. Memang benar pakaian membuat pria itu tidak buruk. Tao Ling melihat sekilas dan mengangguk puas, kenakan gaun ini malam ini untuk menghadiri jamuan makan. Kita akan bertemu di susunan teleportasi pukul 10 malam. Setelah mengatakan itu, Tao Ling memutar badannya dan berjalan kembali ke asramanya.
Dia telah menjahit pakaian sendiri selama beberapa malam ini dan bersiap untuk kembali tidur. Wanita yang aneh. Melihat punggung Tao Ling yang anggun, bibir Lin Haotian perlahan tersenyum tanpa sadar. Segera, dia berganti pakaian menjadi diaken berjubah putih lagi dan meninggialkan kediaman. Ngomong-ngomong, aku tidak ada yang harus dilakukan sekarang, jadi aku akan pergi ke aula penegakan hukum untuk melihat apakah ada tugas dengan hadiah besar. Beberapa saat kemudian, Lin Haotian tiba di aula penegakan hukum dan masuk. Meskipun ada banyak diaken, mereka semua tampak acuh tak acuh dan tidak berkomunikasi satu sama lain. Karena itu, aula penegakan hukum yang tampaknya ramai memiliki suasana yang sangat sunyi. Lin Haotian mengangkat matanya dan melihat kedua dinding tugas di tengah aula. Dinding tugas putih penuh dengan tugas-tugas sepele. Misalnya, membantu menangkap monster, atau menanam materi spiritual, membantu kultivasi tertutup, menjaga paviliun sutra. Lin Haotian menyaring semua tugas bergaji rendah ini dan langsung melihat ke dinding tugas merah. Meskipun jenis tugas di dalamnya dibayar dengan baik, koefisien kesulitannya relatif berisiko tinggi. Lin Haotian menatap lurus ke depan dan membaca label tugas baris demi baris, dan segera berhenti di salah satunya. Kumpulkan bukti korupsi oleh Zhang Yulong dari paviliun dan, lokasinya adalah rumah besar Sekte Feng Lingsang. Hati Lin Haotian sedikit tergerak, dan dia jelas menyukai tugas ini. Tempat di mana dia menghadiri perjamuan malam ini adalah Pulau Sekte Feng Ling. Menerima tugas ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Memikirkan hal ini, Lin Haotian memobilisasi kesadaran spiritualnya dan memperluasnya ke bilah tugas. Dalam sekejap, informasi terperinci muncul di benaknya. Misi, menyelinap ke keluarga Zhang dan mengumpulkan bukti korupsi di paviliun dan. Karakter, Zhang Yulong, seorang jenius dari keluarga Zhang, melayani di paviliun dan Sekte Feng Ling. Kekuatan, tingkat ketiga dari domain suci, tahap awal alam Yin dan Yang. Kejahatan, obat-obatan spiritual paviliun dan telah dicuri berkali-kali, dan orang ini adalah tersangka utama, tetapi tidak ada bukti. Diduga barang-barang curian itu disembunyikan di rumah besar Zhang. Hadiah misi, sita barang curian dan Anda bisa mendapatkan 50% darinya. Di bagian belakang, ada juga potret pribadi Zhang Yulong. Meskipun itu bukan misi pembunuhan, Lin Haotian langsung tertarik saat melihat jumlah hadiahnya. Uang suap 50%, jika diuangkan penuh, mungkin akan bernilai banyak uang. Selain itu, lokasi misi bukanlah Sekte Kuil Feng Ling, tetapi wilayah sipil di luar pulau. Mengirim Jing ke dan yang lainnya untuk menyelinap masuk, faktor risikonya seharusnya tidak terlalu tinggi. Diterima. Pada saat itu, Lin Haotian mengeluarkan kartu diakennya sendiri, menggeseknya di dinding misi, dan langsung menerima misi tersebut. Namun, saat ini, lelaki tua berambut abu-abu yang bertanggung jawab untuk mengatur misi baru saja keluar dari ruang rahasia dan memperhatikan Lin Haotian. Anak muda, kamu di sini lagi. Setelah insiden terakhir dengan Diao dari Sekte Kuil Kegelapan, dia jelas sangat terkesan dengan Lin Haotian. Misi ini, hadiahnya tidak kecil. Lelaki tua berambut abu-abu itu berjalan mendekat sambil tersenyum. Keluarga Zhang memiliki fondasi yang kuat di Sekte Feng Ling, kamu harus berhati-hati. Dia melirik ke dinding misi, seolah-olah dia sudah tahu misi mana yang diterima Lin Haotian, dan mengingatkannya dengan penuh arti. Mendengar ini, mata Lin Haotian sedikit tenggelam. Saya pikir tugas yang saya ambil alih relatif sederhana, tetapi ternyata agak rumit. Aula penegakan hukum, di aula. Saya lihat Anda memiliki pandangan yang baik terhadap saya. Kita tidak boleh terlalu banyak bicara di sini. Masuklah dan mengobrol dengan saya. Lelaki tua berambut abu-abu itu tertawa terbahak-bahak, berbalik dan berjalan perlahan menuju ruang batu. Mendengar ini, Lin Haotian tidak banyak berpikir dan segera mengikutinya ke dalam ruangan. Lagi pula, dia tidak tahu latar belakang kekuatan keluarga Zhang. Jika dia bisa mendapatkan beberapa informasi intelijen dari lelaki tua berambut abu-abu itu akan sangat bagus. Senior, siapa namamu? Berjalan ke dalam ruangan, Lin Haotian tersenyum sedikit dan tidak terburu-buru untuk meminta informasi yang diinginkannya. Melihat keadaan pikiran Lin Haotian yang tenang, jejak penghargaan melintas di mata lelaki tua berambut abu-abu itu. Kemudian dia berkata dengan penuh arti, panggil saja aku Mo Lao seperti orang lain. Mo Lao. Mendengar ini,
Lin Haotian sedikit terkejut. Mengapa nama ini terasa sedikit familiar? Itu benar. Orang suci pedang buta. Saat pikirannya berubah, mata Lin Haotian akhirnya menatap dengan saksama ke arah lelaki tua berambut abu-abu di depannya. Semakin dia melihat, semakin dia merasa bahwa kontur wajahnya sangat mirip. Lin Haotian bingung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Aku kenal seorang lelaki tua buta di Akademi Tianyan. Semua orang biasanya memanggilnya Mo Lao." Lelaki tua berambut abu-abu itu tersenyum, apakah dia punya gelar lain, yang disebut orang suci pedang buta? Lin Haotian mengangguk, "Ya, bolehkah aku bertanya apa hubungan kalian?" Lelaki tua berambut abu-abu itu berbalik, meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan suara rendah, "Dia adalah saudaraku. Menghitung hari, kita belum bertemu selama hampir 50 tahun." Mendengar ini, Lin Haotian menarik napas dalam-dalam. Ternyata mereka adalah saudara, tidak heran mereka terlihat sangat mirip. Pencapaian saudaraku dalam ilmu pedang telah dikaruniai sejak dia masih kecil, tetapi karena matanya yang cacat, dia tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan sekte istana. Lelaki tua berambut abu-abu itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dengan mengandalkan pemahamannya tentang pedang, dia berhasil menembus domain suci, hingga sekarang, bahkan banyak master sekte istana tidak dapat mengejarnya. Namun, dia tidak bernostalgia dengan ketenaran dan kekayaan, dan telah hidup menyendiri di akademi kecil dinasti Yan Agung sepanjang hidupnya. Mendengar ini, jejak keterkejutan melintas di mata Lin Haotian. Dilihat dari apa yang dia katakan, ranah seni bela diri pendekar pedang buta itu tampaknya bukan alam suci dari alam bayi seperti yang dia duga sebelumnya, melainkan seorang pria kuat di ranah yang lebih tinggi. Menanggapi hal ini, Lin Haotian tidak dapat menahan tawa. Tampaknya dia masih meremehkan lelaki tua itu. "Lin Haotian, aku sebenarnya tahu sesuatu tentang asal-usulmu." Mo tua berbalik, menatap Lin Haotian dengan tatapan yang dalam, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena kamu juga seorang siswa Akademi Tianyan, aku menyarankanmu untuk melepaskan misi ini." Mendengar ini, mata Lin Haotian sedikit memadat dan bertanya, "Mengapa?" "Mungkin Anda tidak tahu bahwa sebelum ini, 5 Diaken telah mengambil alih tugas menyelidiki pencurian Zhang Yulong." Wajah Old Mo cukup serius, dan dia berkata dengan suara rendah, "Dan mereka semua lebih tinggi dari Anda dalam posisi, mereka semua adalah Diaken berjubah biru. Tapi, tidak ada yang selamat." Mendengar ini, jantung Lin Haotian berdebar kencang. Dia tahu bahwa anggota Aula Diaken dibagi menjadi jubah putih, jubah biru, jubah ungu, jubah hitam, dan jubah emas. Sebagian besar Diaken berjubah putih berada di level pertama domain suci, alam bayi roh. Hanya ketika mereka mencapai level kedua domain suci, alam bintang, mereka dapat dinilai dan dipromosikan. Oleh karena itu, kultivasi Diaken berjubah hijau umumnya adalah seniman bela diri yang kuat yang telah mencapai level ketiga domain suci, alam yin yang. Namun, saat ini, mendengarkan makna kata-katanya, bahkan jika orang kuat seperti Diaken berjubah hijau menyelinap ke keluarga Zhang untuk mengumpulkan bukti, dia tidak akan pernah kembali. Dan jumlahnya tidak sedikit. 5 Diaken berjubah hijau telah menjadi martir. Dibandingkan dengan terakhir kali dengan Diao dari Sekte Istana Kegelapan, itu jelas lebih sulit. Karena seorang Diaken meninggal, mengapa Aula Diaken tidak langsung keluar dan menangkap Zhang Yulong? Lin Haotian mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, mengapa mereka malah mengumpulkan bukti? Mo tua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun Zhang Yulong hanyalah junior dari keluarga Zhang, perilakunya mencuri barang-barang terkait dengan reputasi seluruh keluarga Zhang. Demi reputasi keluarga, bahkan jika mereka tahu tentang noda Zhang Yulong, orang-orang di keluarga Zhang itu pasti akan menggunakan berbagai cara untuk menutupinya. Lin Haotian tiba-tiba mengangguk dan mengerti alasannya. Karena keluarga Zhang bermaksud melindungi anggota keluarga, itu dapat didefinisikan sebagai kolusi. Seketika, Lin Haotian berubah pikiran dan bertanya dengan bingung, mengapa Aula Diaken tidak langsung membasmi keluarga ini? Mo Laosen tertawa, kamu pendatang baru dan tidak tahu seberapa dalam aliran sekte istana. Dibandingkan dengan dinasti kekaisaran di dunia luar, kekuatan keluarga dari 9 sekte istana telah lama merambah ke berbagai bidang dan berakar dalam. Jika kamu ingin mencabutnya, akan sulit tanpa bukti yang kuat. Mendengar ini, Lin Haotian mengangguk sambil berpikir. Situasi ini seperti hukum kehidupan sebelumnya.
Jika tidak ada bukti yang cukup untuk menghukum konsorsium besar kekuatan jahat, sulit untuk menghukum mereka. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Setelah jeda sebentar, Lin Haotian berkata, tetapi tugasku hanya mengumpulkan bukti yang relevan. Adapun hal-hal lain yang terlalu rumit, aku tidak perlu terlibat. Menghadapi keluarga Zhang yang besar, dia tidak memiliki ambisi yang begitu kuat sehingga dia dapat menggoyahkannya dengan satu orang. Selama kamu menyelesaikan indikator tugas yang telah kamu terima, kamu bisa mendapatkan hadiah. Tujuannya tidak diragukan lagi adalah untuk mendapatkan 50% dari uang hadiah. Idemu tidak salah. Mo Lao berkata dengan enteng, tetapi menyelinap ke keluarga Zhang berarti terseret ke dalam air berlumpur ini sebagai umpan meriam. Apakah kamu yakin bisa keluar dengan selamat? Lin Haotian tetap diam. Yang dia pedulikan sekarang bukanlah apakah dia bisa keluar dengan selamat. Sebaliknya, bagaimana mengumpulkan bukti dan petunjuk apa yang bisa dikumpulkan dengan lebih cepat. Karena sifat khusus dari tugas ini, informasi terperinci sebenarnya tidak ditampilkan di dinding tugas. Mo Lao menghela napas dan berkata, karena kamu bersikeras melakukannya, aku akan memberimu semua informasi. Jika anggota yang mengambil alih tugas kali ini adalah Diaken berjubah ungu, dia tidak akan menyia-nyiakan kata-katanya. Tetapi dengan kekuatan Lin Haotian sebagai Diaken berjubah putih, mengambil tugas ini tidak ada bedanya dengan mengirim dirinya sendiri ke kemah Teihan menurut pendapatnya. Jadi ada informasi. Wajah Lin Haotian sedikit tergerak. Dia jelas tidak menyangka bahwa lelaki tua ini benar-benar memiliki beberapa informasi rahasia. Bagi dia yang saat ini tidak tahu, itu seperti bantuan yang tepat waktu. Ini semua adalah harta karun yang dicuri dari Sekte Fengling dalam beberapa tahun terakhir. Saat dia berbicara, sebuah kepingan giok melintas di tangan Mo Lao, dua di antaranya tidak dapat disimpan di cincin penyimpanan. Keluarga Zhang pasti menyembunyikannya di ruang rahasia. Jika kamu dapat menemukannya, kamu dapat menggunakannya sebagai bukti. Lin Haotian mengambil kepingan giok itu dan memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Bas, tiba-tiba, informasi dan data yang padat mengalir ke dalam pikirannya. Selain catatan tertulis, itu juga menunjukkan gambar setiap harta karun. Dan pada akhirnya, ada dua totem yang menarik perhatian Lin Haotian. Dua pola yang ditunjukkan dalam data tersebut jelas bukan pola biasa. Yang pertama adalah Wan Sui Lingxi. Jenis tanaman spiritual ini tidak tumbuh secara alami, tetapi dibudidayakan oleh manusia. Tanaman ini terbuat dari saripati dan darah lebih dari 10.000 makhluk yang berbeda, lalu diairi dengan air mata air spiritual. Jika obat tersebut masuk ke dalam badan, orang yang anggota badannya patah dan lengannya patah dapat dengan cepat menumbuhkan kembali daging dan darahnya dan pulih seperti semula jika meminumnya. Selain itu, bahkan setelah dipetik, Wan Sui Lingxi mengandung kekuatan hidup yang sangat kuat. Cincin penyimpanan hanya dapat menyimpan benda mati, dan benda aneh seperti Wan Sui Lingxi tidak dapat dimasukkan ke dalamnya. Yang kedua adalah Xuan Hai Bingpo. Ini adalah harta spiritual langka yang berasal dari laut dalam. Saat memurnikan pil, ia digunakan untuk memurnikan kemurnian pil dan dapat mencapai hasil yang sangat baik. Namun, karena Xuan Hai Bingpo termasuk dalam tingkat harta spiritual harta alam, ia sudah memiliki kesadaran spiritual, dan cincin penyimpanan tidak dapat menyimpannya ke dalam ruang. Dengan dua hal ini sebagai petunjuk, tugas mengumpulkan bukti tidak diragukan lagi sedikit lebih mudah. Seketika, pikiran Lin Haotian sedikit tergerak, dan dia mengingat bentuk-bentuk Wan Sui Lingxi dan Xuan Hai Bingpo di dalam hatinya. Apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya lagi? Old Mo bertanya lagi dengan sungguh-sungguh. Di masa lalu, dia juga seorang siswa Akademi Tianyan, dan dia tampak memiliki sikap yang baik dan peduli terhadap Lin Haotian, seorang junior. Terima kasih, senior Mo. Lin Haotian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menggenggam tangannya dan berbalik untuk meninggalkan ruang batu. Sekarang setelah tugas itu diterima, dengan karakter Lin Haotian, dia secara alami tidak akan mundur. Tentu saja, dia juga memiliki kemampuannya sendiri untuk diandalkan. Itulah hewan peliharaan sistem. Dengan mereka keluar, bahkan jika terjadi kesalahan, itu tidak akan menyebabkan banyak krisis baginya. Ketika dia berjalan keluar dari aula penegakan hukum, hari sudah mendekati senja di luar. Lin Haotian tidak berniat untuk kembali ke kediamannya, dan berencana untuk langsung pergi ke susunan teleportasi untuk menunggu Tao Ling bertemu.
Karena dia punya banyak waktu, Lin Haotian tidak terbang, tetapi memilih untuk berjalan kaki. Sepanjang jalan, dia memanfaatkan waktu ini untuk mencerna informasi dalam lembaran giok itu. Saat dia menghitung, jumlah harta karun alam yang dicuri itu sangat banyak. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan pengembalian sebesar 50%, itu akan sangat keren. Mata Lin Haotian berkedip, dan dia tidak diragukan lagi lebih bertekad dalam pikirannya. Misi ini harus diselesaikan. Pada malam hari, pada jam Su. Di dalam susunan teleportasi lembah, Lin Haotian telah berganti pakaian dengan pakaian yang diberikan Tao Ling kepadanya. Di ujung jubah hitam itu, ada pola emas muda yang mengalir yang disulam, yang cerdik dan indah. Dia berdiri di sana dengan punggung tegak, seperti pohon pinus yang tinggi. Setelah beberapa saat, sosok anggun muncul di bidang penglihatannya. Tao Ling malam ini juga memakai riasan dan tidak lagi mengenakan pakaian diaken jubah putih yang biasa. Dia mengenakan rok panjang merah muda, ikat pinggang berbingkai emas ungu muda di pinggangnya, dan pahat giok untuk menggulung rambut hitamnya yang panjang, meninggalkan dua helai rambut panjang yang mengambang di depan dadanya. Di antara kedua alisnya, ada sedikit warna emas, dan bibirnya yang berwarna ceri sedikit terangkat ke atas, yang sangat menarik. Dia adalah wanita cantik yang memukau dari jauh maupun dekat. Ketika Lin Haotian melihat Tao Ling berpakaian seperti ini untuk pertama kalinya, pupil matanya sedikit mengecil, dan dia benar-benar kagum. Di bawah sinar bulan yang pucat, Tao Ling berjalan di depan Lin Haotian dengan langkah-langkah kecil. Wajahnya yang cantik selalu dipenuhi dengan senyum tipis. Apakah aku berkhayal? Wanita itu adalah suster junior Tao. Dia sangat cantik, bagaimana mungkin dia terlihat seperti orang yang berbeda? Di lembah, para diaken berjubah putih yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi tercengang sejenak. Mereka telah mengenal Tao Ling begitu lama, tetapi mereka belum pernah melihatnya begitu cantik saat dia berdandan. Perasaan itu sungguh menakjubkan. Bagaimana? Aku terlihat baik-baik saja setelah memakai riasan. Tao Ling berdiri di depan Lin Haotian dan berputar. Ujung roknya yang tipis berkibar tertiup angin, memperlihatkan pesona yang menawan. Dibandingkan dengan kelembutan klasik Yan Xinyu dan Liu Xiu, kecantikan Tao Ling sedikit lebih alami. Yah, rasanya enak. Lin Haotian mengangguk dan berkata terus terang. Karena ada perasaan, apakah ada kemungkinan kita berdua bisa menciptakan percikan? Mata Tao Ling yang indah melihat sekeliling, dan senyum main-main muncul di sudut mulutnya. Lin Haotian tampak acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria yang jujur. Melihat Lin Haotian tidak mengungkapkan pendapatnya, Tao Ling mensibirkan bibir merahnya dan mendengus bosan. Segera, dia berbalik dan berjalan menuju area susunan teleportasi yang mengarah ke Sekte Fengling. Adik perempuan Tao, kamu berpakaian sangat cantik malam ini. Apakah kamu berencana untuk menepati janji? Diaken berjubah putih yang bertanggung jawab atas area teleportasi tersenyum dan menggoda. Tentu saja, bawa pacarku ke makan malam keluarga Tao kita. Tao Ling tampak sangat murah hati. Dia mengulurkan tangan gioknya yang ramping dan langsung mengaitkan lengan Lin Haotian. Melihat ini, diaken berjubah putih di sekitar mereka tiba-tiba menyadari. Namun, tatapan yang mereka berikan kepada Lin Haotian sedikit aneh. Setelah Tao Ling dan Lin Haotian keluar masuk bersama untuk beberapa saat, mereka tidak asing lagi dengan Lin Haotian. Mengetahui identitas Lin Haotian, dia adalah seorang murid dari dunia luar dan memiliki status yang rendah hati. Dibandingkan dengan keluarga Tao, itu adalah keluarga kelas 1 dalam kekuatan keluarga di area Sekte Istana. Latar belakang kedua belah pihak benar-benar berbeda. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika mereka melihat Lin Haotian dan Tao Ling berkumpul, mereka tiba-tiba merasa bahwa yang pertama berada di luar jangkauan. Dalam hal ini, diaken berjubah putih ini tidak bergosip. Berpikir, tidak berbicara. Lin Haotian tidak peduli dengan banyaknya tatapan aneh di sekitarnya, dan berjalan menuju susunan teleportasi dengan wajah tenang. Bagaimana? Apakah kamu merasa sangat tertekan saat bersamaku? Bahu Tao Ling yang harum menyentuh Lin Haotian dengan ringan, dan dia mengedipkan matanya yang indah dan terkekeh. Tidak ada tekanan, tetapi aku hanya merasa sedikit kewalahan malam ini. Lin Haotian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, samar-samar menebak apa yang akan terjadi di perjamuan malam ini. Bagaimanapun, menjadi tameng selalu merupakan pekerjaan yang tidak menyenangkan. Namun,
Mengingat misi yang diterimanya kali ini kebetulan berada di area pulau tempat Sekte Fengling berada, itu hanya formalitas. Berdengung. Kemudian, saat Diaken berjubah putih mengaktifkan susunan teleportasi, fluktuasi energi ruang di sekitarnya tiba-tiba melonjak hebat. Saat berikutnya, sosok keduanya tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Alun-alun pusat area kota luar pulau Sekte Kuil Fengling. Di altar teleportasi yang besar, dua sosok tiba-tiba muncul. Seorang pria dan seorang wanita. Itu adalah Lin Haotian dan Tao Ling. Ayo pergi, aku akan mengajakmu jalan-jalan dulu. Setelah turun dari altar, Tao Ling menggandeng tangan Lin Haotian dan langsung berlari ke jalan di luar alun-alun. Saat ini, lampu baru saja menyala. Jalan-jalan di kota itu terang benderang seolah-olah di siang hari, dan pejalan kaki saling bahu-membahu, menghadirkan pemandangan kemakmuran yang indah. Lin Haotian melihat sekeliling dengan tatapan ingin tahu, dan hatinya cukup terkejut. Meskipun tempat ini didefinisikan sebagai daerah sipil, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap orang yang berjalan di jalan adalah seniman bela diri dengan kekuatan yang baik. Bahkan anak-anak memiliki aura prajurit tingkat ketiga atau keempat. Di sini, tampaknya atmosfer yang kuat dari setiap orang yang menjadi seniman bela diri ditegakkan. Pembangunan daerah kota Pulau Sekte Fengling sangat makmur. Sepintas, pertokoan di pinggir jalan tampak mempesona. Lengan Lin Haotian, saat ditarik oleh Tao Ling, hampir berlari sepanjang jalan, berpindah-pindah di antara berbagai kios makanan ringan. Daging yang dijual oleh kios-kios makanan ringan di daerah kota Dianzong bukanlah babi, sapi, dan domba biasa. Sebaliknya, itu adalah berbagai binatang ajaib burung dan binatang buas. Setelah ditelan, ia memiliki efek yang sangat baik untuk menyehatkan badan. Misalnya, nilai setiap tusuk daging panggang adalah 2 batu lingyang. Dibandingkan dengan harga barang-barang di dunia luar, itu sebanding dengan 20.000 tael perak. Bagaimana warga sipil biasa mampu membelinya? Lin Haotian tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut secara diam-diam. Tidak heran penduduk setempat di daerah kota Dianzong semuanya adalah praktisi seni bela diri dengan kebugaran fisik yang jauh melampaui orang-orang biasa. Makanan dan minuman semuanya adalah nasi spiritual, mata air spiritual, dan daging binatang ajaib tingkat tinggi. Dengan begitu banyak sumber daya yang kaya untuk dinikmati, setelah bertahun-tahun berlatih, mereka jauh lebih kuat daripada seniman bela diri di dunia luar. Asal-usul tanah suci seni bela diri bukanlah hal yang tidak berdasar. Apakah kamu tahu di mana rumah keluarga Zhang? Lin Haotian tiba-tiba bertanya sambil berjalan-jalan. Tao Ling mengangguk dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Biarkan aku memberitahumu terlebih dahulu, jangan membuatku penasaran. Misi. Lin Haotian tersenyum acuh tak acuh. Tidak perlu menyembunyikan apapun dengan sengaja dari Tao Ling, sesama penduduk desa dan rekannya. Misi. Mendengar ini, mata indah Tao Ling melihat sekeliling, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Jangan bilang kamu menerima misi dari Zhang Yulong di Balai Penegakan Hukum. Dia menatap Lin Haotian dengan heran dan bertanya dengan lembut. Lin Haotian mengangguk tanpa berkata apa-apa. Hiss. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Lin Haotian, dada Tao Ling naik turun, dan dia menarik napas dalam-dalam. Lin Haotian, apakah kamu sudah gila? Misi itu sangat sulit, dan kamu bahkan mungkin kehilangan nyawamu. Tao Ling sedikit mengernyit, dan ada sedikit kekhawatiran dalam nada celaannya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Sama seperti misi di Yao dari Sekte Aula Kegelapan sebelumnya, Lin Haotian masih berbicara dengan nada acuh tak acuh ini. Aku tidak tahu apa yang ada di kepalamu. Tao Ling menepuk dahinya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Aku berbeda darimu. Saat mereka berjalan, Lin Haotian tersenyum dan berkata dengan ringan, aku seorang pria. Ada banyak hal yang membutuhkan tanggung jawab. Dan tanggung jawab semacam ini tidak dapat digantikan kecuali dengan kekuatan yang kuat. Wajah Tao Ling sedikit terkejut saat mendengarnya. Dia menggerakkan matanya sedikit dan menatap profil sudut Lin Haotian. Tentu saja, dia mengerti apa yang dimaksud Lin Haotian. Terakhir kali ketika dia menjalankan misi di Sekte Istana Kegelapan, meskipun dia membunuh Di Yao, tetua Wu Yan yang menjaga istana menemukan Niduan dan mengejarnya sepanjang jalan. Untuk melindungi keselamatan Lin Haotian, dia dengan tegas berdiri dan mengambil alih pembunuhan itu.
Karena kekuatan keluarga Tao yang kuat, Wu Yan jelas sangat takut. Selama kurun waktu setelah kejadian itu, dia tidak terus-menerus membuat masalah di permukaan. Justru karena inilah mentalitas Lin Haotian yang ingin menjadi lebih kuat menjadi lebih kuat. Setidaknya lain kali, bahkan jika pembunuhan itu terungkap, dia akan cukup kuat untuk tidak membutuhkan seorang wanita untuk membelanya. Ini adalah harga diri seorang pria. Rumah besar Zhang berada di bagian selatan kota. Melihat desakan Lin Haotian, Tao Ling mendesah dalam hatinya, lalu menceritakan semua informasi yang dia ketahui tentang keluarga Zhang sambil berjalan. Sepanjang seluruh proses, Lin Haotian mendengarkan dengan tenang dan diam-diam menghafal beberapa detail penting. Dengan cara ini, di jalan-jalan yang ramai, keduanya semakin dekat, dan perlahan berjalan menuju ke arah rumah besar Tao. Rumah besar Tao terletak di daerah makmur di sebelah barat kota, menempati area yang sangat luas. Di bawah langit malam, seperti binatang buas raksasa yang berbaring, menatap seluruh kota. Saat ini, Tao Ling telah tiba di sini bersama Lin Haotian. Sebagai kepala klan Tao dengan warisan yang mendalam, setiap generasi warisan harus memilih yang terbaik dan menyingkirkan yang buruk, untuk mempertahankan kemakmuran keluarga dalam jangka panjang. Di depan gerbang rumah Tao, dua penjaga berbaju kulit, dengan sosok kekar dan kapak panjang di tangan mereka, berdiri di kedua sisi gerbang, penuh dengan aura pembunuh. Prajurit level 9, merasakan napas kedua penjaga itu, Lin Haotian sedikit terkejut. Prajurit seperti itu, jika ditempatkan di pasukan luar, setidaknya akan memiliki kekuatan setingkat komandan. Namun, di keluarga Tao, itu hanya setingkat penjaga gerbang. Dalam perjalanan ke sini, Tao Ling berbicara tentang latar belakang keluarga Tao mereka yang kuat. Saya pikir itu hanya membual, tetapi tampaknya luar biasa. Saat ini, ada banyak kendaraan yang diparkir di jalan di luar rumah besar. Sekilas, semuanya mewah, dan mereka bertanggung jawab untuk menarik beberapa binatang ajaib tingkat tinggi. Singa ajaib api es, harimau pola petir, serigala perak mata darah, macan tutul batu roh. Salah satu dari mereka adalah binatang ajaib yang menakutkan yang membuat orang merasa takut di dunia luar. Namun, di sini, itu hanyalah binatang penarik kereta tingkat rendah. Perjamuan tampaknya telah dimulai. Kecuali para penjaga yang berjaga di gerbang rumah besar itu, tidak ada tamu yang terlihat masuk. Nona, pada saat ini, kedua penjaga itu menyadari kedatangan Tao Ling dan segera memberi hormat dengan hormat. Seketika, mereka berdua juga menatap tajam ke arah Lin Haotian dan melihat sekilas. Apakah perjamuannya sudah dimulai? Tanya Tao Ling sambil tersenyum. Sudah. Penjaga itu mengangguk dan berkata dengan hormat, kepala keluarga telah menginstruksikan bahwa ketika nona muda kembali, silakan langsung pergi ke ruang tamu di halaman depan. Tao Ling tidak berkata apa-apa lagi, meraih tangan Lin Haotian dan berjalan masuk ke dalam rumah besar itu. Melihat ini, kedua penjaga itu sedikit terkejut, tetapi melihat bahwa itu adalah tamu nona muda itu, mereka tidak melangkah maju untuk menghentikannya. Nona muda, selamat datang kembali. Halo, Nona muda. Sepanjang jalan, para pelayan rumah besar yang sibuk semua memberi hormat kepada Tao Ling dengan antusias. Namun, ketika mereka melihat bahwa nona muda itu menggendong seorang pria asing, mereka semua terkejut. Tidaklah pantas bagi kami melakukan hal ini. Ini adalah pertama kalinya seorang wanita memegang tangannya seperti ini, dan Lin Haotian jelas merasa sedikit tidak wajar. Apa yang salah dengan itu? Kita sekarang adalah pacar. Tao Ling mengedipkan matanya yang indah dan tersenyum. Aku tidak keberatan. Kamu sudah dewasa, mengapa kamu masih malu? Dia merasa malu dalam ekspresi Lin Haotian sangat menarik, dan dia tidak punya sedikit pun ide untuk menghindarinya. Ketika dia mendengar tentang pacar, mulut Lin Haotian melengkung dengan senyum tak berdaya. Dia bahkan bisa membayangkan betapa menariknya pemandangan itu ketika ayah Tao Ling dan banyak saingan melihat tindakan yang ambigu seperti itu. Begitu saja, Lin Haotian digenggam erat oleh tangan lembut itu dan langsung pergi ke ruang tamu. Saat ini, suasana di ruang tamu yang luas itu sangat ramai. Para kakak laki-laki dari berbagai keluarga di kota itu semua membawa adik-adik mereka untuk menghadiri jamuan makan malam. Di permukaan, tampaknya mereka datang ke sini untuk melihat dunia, tetapi tujuan sebenarnya mereka bukanlah untuk minum. Para talenta muda dari setiap keluarga semuanya berpikiran jernih.
Jika mereka bisa menikah dengan keluarga besar Tao, terutama putri kepala keluarga Tao, manfaatnya akan sulit diperkirakan. Terlebih lagi, dengan penampilan Tao Ling yang cantik, bahkan jika tidak ada manfaatnya, banyak talenta muda telah lama menginginkannya. Perjamuan ini bukanlah meja tradisional. Sebaliknya, itu dalam bentuk prasmanan, di mana orang-orang dapat memilih makanan mereka sendiri. Itu dapat berfungsi sebagai acara sosial keliling, membuat suasana lebih ramai dan harmonis. Saat ini, sebagian besar orang di aula mengelilingi seorang pria parubaya, mengucapkan kata-kata sopan. Pria parubaya itu memiliki wajah yang tegas, mengenakan pakaian brokat, dan di antara alisnya, ada aura agung seorang atasan. Orang ini tidak diragukan lagi adalah tuan rumah perjamuan ini. Kepala keluarga Tao, Tao Peng. Sambil menyapa semua orang, sorot mata Tao Peng seperti obor, dan sesekali dia melirik ke arah pintu masuk aula, seolah-olah dia sedikit cemas. Gadis kecil itu, dia selalu membuatku khawatir. Melihat Tao Ling belum datang, Tao Peng mendesah dalam hatinya. Bagaimanapun, dia tidak bisa marah pada putri yang eksentrik ini. Kakak Tao, jamuan makan keluarga Taomu malam ini benar-benar unik. Seorang pria parubaya berpakaian ungu berjalan ke arah Tao Peng sambil membawa gelas anggur dan memuji sambil tersenyum, "Aku telah berpartisipasi dalam banyak jamuan makan, tetapi aku belum pernah melihat jamuan makan mandiri seperti ini." Kakak Li benar, bentuk ini dapat memberi orang rasa kebebasan dan kelegaan saat menikmati makanan lezat. Ya, para pemimpin keluarga lainnya di sekitar juga setuju dan setuju. Haha, semua orang terlalu baik. Tao Peng tertawa terbahak-bahak, jamuan makan ini adalah ide putriku, Tao Ling. Aku juga menganggapnya sangat menarik. Aku mengadopsi format jamuan makan ini. Aku harap semua orang tidak menertawakanku. Ketika topik tentang Tao Ling disinggung, senyum di wajahnya tidak diragukan lagi lebih intens. Bagaimana mungkin? Tao Ling sudah cerdas sejak kecil, dan bakat bela dirinya luar biasa. Jika ada yang bisa menikahinya di masa depan, itu akan menjadi kehormatan besar. Tao Ling sudah tidak muda lagi, dan dia harus mencari suami yang cocok. Namun, dibandingkan dengan reaksi Tao Peng, reaksi para pemimpin keluarga jelas lebih intens. Untuk sementara waktu, semua orang memujinya tanpa menyembunyikan apapun, dan bahkan dengan sengaja mengisyaratkan kepada Tao Peng bahwa mereka ingin mengatur pernikahan. Para talenta muda di sebelahnya semua menegakkan punggung mereka, mencoba menarik perhatian Tao Peng. Pandangan itu hanya untuk mengatakan, "Lihat, calon menantumu ada di sini, dan akulah kandidat terbaik." Tao Peng tidak menyembunyikannya, dan matanya yang agung menyapu langsung ke sekelompok anak muda di belakangnya. Sekilas, dia mengangguk diam-diam. Anak-anak muda yang dibawa oleh setiap keluarga kali ini memang penuh perhatian, dan semua orang memiliki kualifikasi yang baik. Apakah Tao Ling sudah kembali? Tao Peng segera memanggil pengurus rumah tangga dan bertanya dengan cemberut. "Ketua keluarga, ayah, aku di sini." Kepala pelayan tua itu hendak menjawab ketika suara pelan tiba-tiba terdengar dari pintu masuk aula. Seketika, banyak mata tertuju ke arah pintu. Selain Tao Ling, ada seorang pemuda asing di sebelahnya. Namun, kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan Lin Haotian, mengira bahwa dia juga seorang junior dari keluarga tertentu. Ketika mereka melihat penampilan Tao Ling yang cantik setelah berdandan, mata para talenta muda itu tiba-tiba berbinar. Mereka semua memiliki kekaguman yang tak terselubung di wajah mereka. Jika bukan karena acara publik sekarang, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk mendekatinya. "Linger, apakah Aula Diaken sedang sibuk akhir-akhir ini?" Tao Peng bertanya dengan wajah lembut dan khawatir. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia tidak menginginkan kuota murid langsung Sekte Kuil Fengling, tetapi malah menjadi Diaken. Jabatan seperti itu, meskipun berkuasa, sangat berbahaya. Tidak apa-apa, setiap hari memuaskan. Tao Ling berkata sambil tersenyum, "Lagi pula, aku telah menemukan cinta sejatiku." Setelah itu, dia benar-benar mengulurkan tangannya untuk mengaitkan lengan Lin Haotian di depan semua orang. Untuk menunjukkan lebih banyak keintiman, seluruh badannya bahkan bersandar padanya. Kali ini, ekspresi Lin Haotian alami, dan dia sama sekali tidak menolak, menikmati sentuhan lembut dari lengannya. Melihat pemandangan ini, pemandangan itu langsung sunyi. Hampir semua orang tercengang saat ini, dengan warna yang luar biasa di mata mereka.
Pada saat ini, semua orang menatap Lin Haotian dengan mata terkejut dan menatapnya dengan saksama. Pangeran yang sebenarnya, fluktuasi emosi Tao Peng tidak diragukan lagi yang terkuat dalam pemandangan itu. Matanya yang tajam, seperti binatang buas harimau yang makanannya diambil, menatap Lin Haotian dengan tajam. Ayah dan anak perempuan selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar bahwa Tao Ling memiliki pangeran sejati. Bagaimana mungkin ada yang tiba-tiba muncul di saat seperti ini? Mungkinkah itu palsu yang sengaja dibawa masuk? Tao Peng paling tahu keanehan putrinya. Setelah terkejut, dia mulai ragu. Anak muda, siapa namamu? Tao Peng langsung tertawa dan berjalan langsung ke arah Lin Haotian. Halo, Paman. Nama saya Lin Haotian. Lin Haotian tersenyum dan berkata, ini pertemuan pertama kita. Jika saya bersikap kasar, mohon maafkan saya. Melihat ekspresi tenang dan kalem Lin Haotian, Tao Peng mengangguk diam-diam. Iya. Mengenali kesan pertama dari Lin Haotian. Marga saya Lin. Kemudian, ia berubah pikiran. Pikirannya segera mencari keluarga-keluarga di daerah Dianzong, tetapi pada akhirnya, tidak ada keluarga besar yang terkait dengan keluarga Lin. Lin Haotian. Aku ingat, dia adalah juara kompetisi 100 perguruan tinggi. Bukankah kompetisi 100 perguruan tinggi adalah kompetisi antar perguruan tinggi di luar? Haha, kukira dia punya latar belakang, tapi ternyata dia hanya punya identitas dan latar belakang seperti ini. Ketika orang-orang di aula mengetahui latar belakang Lin Haotian, mereka semua menatapnya dengan tatapan aneh. Ada sedikit rasa jijik dalam diskusi itu. Terutama anak-anak muda dari keluarga Dianzong, mereka merasa semakin superior. Bagaimanapun, fondasi keluarga Dianzong yang kuat seperti kota besar dan desa kecil dibandingkan dengan dinasti di luar. Rasa superioritas itu seperti reaksi psikologis naluriah. Ekspresi Lin Haotian acuh tak acuh, dan ejekan di sekitarnya tidak membuatnya bergejolak emosi. Terlahir dengan latar belakang yang kuat hanyalah reinkarnasi dan keberuntungan yang baik. Namun, segala sesuatu di masa depan tidak mutlak. Tao Peng di sebelahnya telah memperhatikan perubahan ekspresi Lin Haotian. Melihat bahwa yang terakhir masih tenang dan tidak tergesa-gesa, kesannya terhadapnya sedikit meningkat. Tenang dan dingin. Bagi kaum muda, terutama di saat-saat seperti ini, tidak diragukan lagi itu adalah senjata terbaik. Pada saat ini, Tao Peng jelas mulai menghargai Lin Haotian. Namun, penghargaan adalah kekaguman. Hubungan antara keduanya masih perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Apakah kamu benar-benar bersama Tao Ling? Tao Peng tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sambil berbicara, dia menatap Lin Haotian dengan mata tajam, mencoba menemukan sedikit kekurangan di dalamnya. Lin Haotian terdiam beberapa saat. Idiot, cepatlah dan katakan. Tao Ling di samping sedikit cemas, diam-diam mengulurkan tangan dan dengan lembut menarik sudut pakaian Lin Haotian di belakangnya. Namun, kata-kata berikutnya membuatnya benar-benar tercengang. Aula itu sunyi. Mata semua orang tertuju pada Lin Haotian, menunggu jawabannya. Anak muda, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tetapi kamu tidak boleh mengatakan apapun. Pada saat ini, seorang pria parubaya berpakaian hitam datang dan menatap Lin Haotian dengan mata yang dalam. Meskipun kata-katanya adalah pengingat, itu juga merupakan ancaman tanpa penyamaran. Mata Lin Haotian sedikit menyipit, melihat lencana di dada pria parubaya berpakaian hitam itu, yang merupakan klan Wu dari pulau tempat sekte Istana Kegelapan berada. Dapat dilihat bahwa orang ini pasti memiliki hubungan yang dalam dengan tetua Wu Wei yang menjaga istana. Aku belum mengatakan apa-apa, bagaimana kamu bisa tahu apa yang akan kukatakan? Lin Haotian tampak acuh tak acuh. Nada acuh tak acuh itu tidak diragukan lagi membuat wajah pria parubaya berpakaian hitam itu tampak pucat. Sebagai tokoh senior keluarga Wu, dia tidak pernah direndahkan oleh seorang junior seperti ini. Dan dia adalah seorang prajurit tingkat rendah dari dinasti luar. Nak, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Pada saat ini, seorang junior dari keluarga Wu berdiri, menatap Lin Haotian dengan mata dingin, dan memarahi. Lin Haotian berkata dengan acuh tak acuh, sebagai seorang diaken, di mataku, semua orang sama saja. Mendengar ini, semua orang sedikit terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa orang ini adalah seorang diaken. Memikirkan identitas Tao Ling sebagai diaken, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan bahwa keduanya begitu dekat.
Jika aku tidak salah, kamu adalah diaken magang yang Tao Ling maju untuk selamatkan terakhir kali dengan Diao. Pria parubaya berpakaian hitam itu sepertinya memikirkan sesuatu dan tersenyum muram. Sebagai anggota keluarga Wu, dia jelas tahu berita kematian Diao dengan sangat baik. Mendengar ini, banyak pemimpin keluarga yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan apa yang terjadi di Pulau Sekte Istana Kegelapan sebelumnya. Bagaimanapun, reputasi iblis seks Diao telah lama tersebar di antara 9 istana utama, tetapi karena perlindungan yang disengaja dari tetua istana Wuyan, itu meningkatkan kesulitan untuk menangkapnya. Pada akhirnya, dia langsung dimasukkan ke dalam daftar buronan oleh Balai Diakon. Meskipun Tao Ling secara pribadi mengakui telah membunuh Diao saat itu, tidak seorang pun yang dapat percaya bahwa seorang Saint Domain Lingying Realm dapat mengalahkan Saint Domain Second Level Star Realm. Oleh karena itu, hingga saat ini, kematian Diao masih menjadi misteri. Namun, menurut rumor, Tao Ling ditemani oleh seorang diakon magang saat itu. Ternyata diakon muda itu adalah pemuda bernama Lin Haotian di depannya. Memikirkan hal ini, semua orang memandang Lin Haotian dengan tatapan aneh. Terutama para junior keluarga itu, wajah mereka penuh dengan penghinaan. Seorang pria dewasa sebenarnya membutuhkan seorang wanita untuk melindunginya, dan sekarang dia berani mengikutinya ke Tao Mansion untuk menghadiri perjamuan. Benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak tahu apa yang disukai wanita luar biasa seperti Tao Ling darinya. Tao Peng tiba-tiba berkata, "Saudara Wu Yun, kita semua adalah tamu di Tao Mansion kita malam ini, jangan merusak keharmonisan." Pria parubaya berpakaian hitam yang disebut Wu Yun itu memiliki wajah yang sedikit muram dan menatap tajam ke arah Lin Haotian, tetapi dia berusaha menahan amarahnya. Dapat dilihat bahwa dia jelas sedikit takut pada Tao Peng. "Jangan khawatir, bicaralah terus terang." Tao Peng tidak sabar, dan matanya yang tajam masih menatap Lin Haotian. Atas keberaniannya untuk menentang Wu Yun, matanya menunjukkan sedikit kekaguman. Tenang, mantap, dan berani. Di antara generasi muda, ini adalah kriteria utama bagi Tao Peng untuk memilih menantu laki-laki. Sayangnya, latar belakang keluarganya terlalu lemah. Jika Tao Ling benar-benar bersamanya, prospek masa depannya tidak terlalu optimis. Satu-satunya cara untuk memperbaiki situasi adalah dengan menikah dengan keluarga Tao. Biarkan Lin Haotian menikah dengan keluarga Tao, singkirkan semua latar belakang identitas sebelumnya, dan dia akan menjadi anggota keluarga Tao terlepas dari hidup atau mati. Jadi sekarang, dia membutuhkan jawaban yang pasti. Adapun Tao Ling, saat ini, bagaimana mungkin dia bisa menebak apa yang dipikirkan ayahnya? Matanya sedikit mendesak, ingin Lin Haotian mengungkap identitas pacar palsu itu. Kalau tidak, dia pasti akan kewalahan dan tertekan dalam makan malam kencan buta nanti. "Kita memang bersama." Akhirnya, Lin Haotian berbicara. Si idiot ini akhirnya mengatakannya. Melihat Lin Haotian benar-benar menjadi tameng, Tao Ling tersenyum dalam hatinya. Namun, apa yang dikatakan Lin Haotian selanjutnya membuatnya benar-benar tercengang. Lagi pula, kita sudah membuat fight accompli. Nasi mentah, membuat fight accompli. Wajah Tao Peng sedikit tercengang, dan dia tampaknya tidak dapat bereaksi terhadap kalimat ini. "Paman, dalam istilah awam, itu keintiman fisik." Lin Haotian tersenyum tipis. Karena dia akan menjadi tameng, dia harus lebih agresif. Begitu dia mengatakan ini, suasana di lapangan langsung meledak. Badan halus Tao Ling sedikit gemetar, dan dia menatap Lin Haotian dengan kaget. Jelas, dia tidak menyangka bahwa pria ini akan begitu kuat sebagai pacar palsu. Kali ini, sepertinya dia telah sepenuhnya menguasai kepolosannya. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, mungkin kita akan memiliki anak sebentar lagi. Lin Haotian menoleh ke arah Tao Ling dan bertanya dengan suara lembut, "Linger, tidakkah menurutmu begitu?" Aku, mendengar ini, kulit kepala Tao Ling langsung mati rasa, dan dia tertegun di tempat. Pada saat ini, dia hanya merasakan kepalanya berdengung, dan dia sangat menyesal telah membiarkan Lin Haotian menjadi tameng. Seorang anak, bukankah itu, cucuku? Di sampingnya, pupil mata Tao Peng bergetar hebat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dalam sekejap, idenya sebelumnya untuk menikahkan Lin Haotian ke dalam keluarga istrinya runtuh total.
Bagaimanapun, seorang wanita kaya tidak hanya kehilangan keperawanannya tetapi juga memiliki seorang anak. Bagaimana dia bisa memiliki alat tawar-menawar? Jika pihak lain tidak setuju untuk menikah dengan keluarga itu, apa yang akan dilakukan Tao Ling? Linger, apakah yang dikatakannya benar? Tao Peng menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan menatap Tao Ling dengan pandangan bertanya. Setelah pertanyaan ini, Tao Ling akhirnya tersadar. Keadaan telah berkembang sampai pada titik ini, dan dia hanya bisa pasrah dan mengangguk sedikit. Dia, yang selalu ramah dan ceria, sangat malu saat ini, dan wajahnya memerah. Namun, bagi orang luar, itu adalah perasaan yang berbeda, dan mereka semua mengira itu adalah ekspresi malu-malu. Omong kosong. Itu hanya omong kosong. Setelah mendapat konfirmasi dari Tao Ling, hati Tao Peng tiba-tiba tenggelam. Perjamuan yang diadakan malam ini awalnya dimaksudkan untuk memilih menantu yang cocok dari anak-anak luar biasa dari keluarga besar. Tanpa diduga, pada akhirnya, ternyata seperti ini. Dalam sekejap, Tao Peng, patriark klan Tao, tidak tahu harus meletakkan wajahnya di mana. Terlebih lagi, sebelum dia menyadarinya, dia akan menjadi seorang kakek. Kakek. Memikirkan hal ini, Tao Peng tampaknya telah merasakan sesuatu yang baru, dan suasana hatinya yang tertekan tiba-tiba menjadi bahagia. Pembantu rumah tangga, bawa nona muda itu kembali ke kamar untuk beristirahat. Tao Peng melihat kerumunan yang berantakan di sekitarnya dan segera merawatnya tanpa bermaksud menyalahkannya. Tao Ling, yang tidak menyukai acara seperti itu, tentu saja dengan senang hati pergi. Saat dia pergi bersama pembantu rumah tangga tua itu, dia berbalik dan menatap Lin Haotian dengan tajam, dan berkata dalam bahasa Mandarin, "Kamu sangat kejam." Lin Haotian mengangkat bahunya dan menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan dugaannya. Sudah pergi, semuanya sudah pergi. Melihat sang dewi pergi, para pahlawan muda yang hadir semuanya tercengang. Ekspresi tertekan itu sangat membuat frustrasi. Awalnya, mereka bersumpah untuk memenangkan hati Tao Ling melalui makan malam ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa sang dewi telah diambil oleh orang lain, dan bahkan anak itu diperkirakan akan segera lahir. Memikirkan hal ini, banyak anak muda dalam keluarga itu merasa tidak berdaya di dalam hati mereka. "Kamu, ikut aku ke ruang belajar." Tao Peng tidak punya pikiran untuk menjamu tamu saat ini. Dia menatap Lin Haotian dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan keluar dari aula. Lin Haotian tetap tenang dan tenang terhadap patriark keluarga Tao yang kuat, dan bahkan memikirkan kata-kata berikutnya. Bersambung.